coba ke industri logam di Tegal. Nah, saya lupa tahunnya, tapi saya yakin pada saat itu Tegal lagi jaya-jaya industri logam. Yang kita biasa dengar Tegal itu Jepang Indonesia. Berarti pengalaman ini saya dengar langsung dari telinga saya sendiri. Ngakoni lah bahwa orang-orang di luar sana itu ngakoni kalau Tegal itu Jepang Indonesia. Nah, setelah di cross check ke Tegal, ketemu dengan pelaku industri logam di Tegal, langsung nyanggupi. Dan uniknya, kalau biasanya mekanisme pembuatan equipment itu gambar dipelajari kemudian dibuat cetakannya kemudian dicor. Nah, itu kan umumnya prosesnya begitu. Tapi ini nggak berlaku buat industri logam. Jadi kalau saya mencoba dengan bahasa saya sendiri ya, orang Tegal itu mungkin bilang, wis dong ini baik alatnya, takut kurik dewek. Mau tak cor, sebenarnya sampai terimalah barangnya. Itu kira-kira kalau saya menganalogikan bahasa saya begitu. Akhirnya disanggupi, barang itu dikirim ke sini, kemudian diukur-ukur, dicetak, dibawa ke sana. Ternyata berhasil. Nah, tetapi tentu ini bukan equipment permanen. Jadi untuk sementara sambil menunggu yang dari Jerman itu datang. Dan ini berhasil dipakai, saldonya dihentikan, kemudian nyala lagi kilangnya. Alat yang dari Jerman datang, alhamdulillah aman. Nah, inilah satu fenomena yang saya sendiri sebagai orang asli Tegal melihat bahwa Tegal itu luar biasa dari sisi ya, kita bisa menilai satu poin pertama adalah inovasinya, inovasi dengan caranya sendiri. Nah, ya. Kemudian yang kedua, competitiveness-nya luar biasa ya, karena dengan caranya dia mampu bersaing untuk bisa dipakai bahkan di kilang perusahaan sekelas Pertamina. Nah, itu poin pertama, cerita tentang bagaimana orang luar memandang Tegal. Nah, kemudian pertanyaannya, fenomena sekarang bagaimana industri logam di Tegal? Inilah yang saya sendiri akhirnya berusaha untuk terjun di dunia itu, alhamdulillah. Tadi sudah Mas Samsul sampaikan bahwa kita juga bergerak di dunia swasta. Alhamdulillah kita juga menjadi penghuni LIG, lingkungan industri kecil. Nah, lingkungan industri kecil itu sebenarnya tujuannya luar biasa, memindah home industri logam menjadi satu wilayah lingkungan yang terintegrasi, yang tujuannya untuk modernisasi, kemudian standar-standarnya, cara-cara kerjanya supaya baik dan sebagainya. Nah, tetapi pada akhirnya sekarang kita tahu sangat menurun. Nah, tapi ada kabar gembiranya. Di pemerintahan 2 periode ini, pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan bantuan PAK dari Kementerian Perindustrian untuk merevitalisasi LIG itu sendiri. Dan alhamdulillah saya yang merancangnya. Saya sudah cerita, kita sudah membuat PEP-nya, kita sudah membuat blueprint-nya untuk LIG itu sendiri. Nah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan bahwa ayolah dari sisi karakter Tegal, orang yang inovatif, orang yang mampu bersaing, ini harusnya bisa kita ulang kembali, kita bisa jaga kembali, kita bisa membuat Tegal lebih hebat lagi dan lain sebagainya. Barangkali itu yang ingin saya ceritakan dari sisi karpenyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman dan experience yang dikemukakan tim Excel sebagai bagian dari tools kita untuk membangun pengetahuan dan inovasi, sehingga testimoni tadi soal tokoh kesenian di Indonesia ini muncul banyak juga di orang-orang Tegal, juga termasuk bagaimana orang-orang, kalau saya melihatnya orang-orang yang inovatif itu juga muncul
muncul dari orang Tegal, kira-kira begitu. Jadi Tegal itu bagian dari manusia-manusia pilihan secara historisitasnya. Nah, apa kemudian nanti realitasnya seperti itu, seperti sejarahnya yang dikemukakan, atau justru lebih maju atau lebih ini perlu kita rancang bangun untuk kedepannya. Saya ke Mas Onggi, Mas. Ini selain juga apa yang dikemukakan di dunia perindustrian oleh Mas Ersal, ini juga ngomong soal perindustrian. Tapi yang saya mau mungkin untuk kemudian agak meminta kepada Mas Onggi soal bagaimana ada beberapa pernyataan yang saya beberapa lihat, misalnya kalau nggak salah, dan datanya kalau nggak salah belum berubah. Kemiskinan di Kabupaten Tegal itu menurun, kira-kira begitu, tapi penganggurannya meningkat. Nah, ini menjadi satu problem tersendiri, PR tersendiri Kabupaten Tegal untuk dijawab oleh Ketua Umum HIPMI, kira-kira begitu. Apa yang ingin kemudian diciptakan oleh HIPMI di Kabupaten Tegal dari satu masalah itu? Mas Onggi bisa ngomong masalah-masalah yang lain. Saya mengutip soal masalah itu satu itu sendiri. Untuk Mas Onggi, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Fatul, Mas Samsul, juga para pemantik yang lain yang sudah mengundang saya ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Ali Pradana. Tidak jauh berbeda dengan Mas Ersal, perjalanan hidup saya itu belum terlalu lama tinggal berkiprah di Kabupaten Tegal. Walaupun saya terlahir dari kedua orang tua yang asli Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal itu saya juga karena tinggal di daerah yang dekat perbatasan dengan kota Tegal, jadi dari kecil memang menimba ilmu lebih ke kota Tegal daripada ke kabupaten. Setelah lulus SMA 1 Tegal, saya hijrah untuk menimba ilmu di Universitas Pajajaran. Selama 4 tahun di sana, saya menyelesaikan kuliah, lalu belum ada keinginan dalam hati untuk pulang ke kampung halaman karena alhamdulillah banyak perusahaan yang tertarik untuk menginap. Jadi sementara waktu petualangannya dilanjut terus di Bandung. Tapi beberapa tahun berkarir di dunia perbankan, godaan untuk membangun kampung halaman itu akhirnya muncul. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang ke Kabupaten Tegal, daerah yang sudah membesarkan saya dari kecil. Saya berniat bismillah untuk berkiprah di Kabupaten Tegal. Sampai di Kabupaten Tegal sebenarnya saya bingung sekali karena sudah terlalu lama meninggalkan daerah ini. Tapi alhamdulillahnya ada Mas Samsul yang mengundang saya untuk bergabung di HIPMI Kabupaten Tegal. Saat itu HIPMI baru saja dibentuk oleh Mas Samsul, Mas Ersal, dan Mas Idam. Saya bergabung di sana. Terus terang, saya tidak punya jaringan yang terlalu banyak di Kabupaten Tegal. Jadi untuk mengembangkan usaha pun rasanya sangat sulit. Tapi dengan masuk di HIPMI, saya alhamdulillah setiap tahunnya mengalami progres dalam berbisnis itu. Karena Mantum Nizam selalu meyakinkan para anggotanya bahwa optimisme itu ada di atas segala-galanya. Jadi para pemuda tidak perlu khawatir. Selesai kuliah, masuk HIPMI, kita bangun Kabupaten Tegal bersama. Saya lahir dari kedua orang tua yang
PNS, bukan pengusaha. Saya tidak biasa dilatih untuk berwirausaha dari kecil, tapi dengan masuk di HIPMI saya berkembang hingga pesat seperti sekarang ini. Itu harapan saya hadir di sini karena dihadiri juga teman-teman para muda, Mas Aji dan rekan-rekannya. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, saya berharap tidak putus harapan, tetap optimis, lulus kuliah jangan daftar kerja, langsung buka usaha. Kita selesaikan pernyataan yang Mas Samsun tadi, banyak pengangguran, kita kerjakan semuanya. Mungkin supaya mempersingkat waktu, sementara cukup nanti dilanjut Mas Haji, lalu kita bisa tanya jawab, kita bisa sharing-sharing biar santai sambil makan-makan. Di sini banyak sembilan enak. Ini minumannya juga Banyak ya. Tapi jangan lupa bayar tadi. karena ada bosnya tersekat, Iya. masalah bayar membayar itu kan. Saya klarifikasi. Kalau saya direktur utama ya, tapi di ruangan persekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi kesepakatan untuk dua orang ini soal itu. Ini kalau saya membaca berasal dari saya terus mungkin sebelum ketemu Mas Onggi saya sudah pernah ketemu Pak Onggi waktu menjadi kepala dinas di Dukcapil. Kayak Mas Mirza itu saya pernah tua yang mahasiswa pada waktu itu. Bapaknya Mas Onggi yang PNS kemudian menciptakan anak yang berwirausaha. Ini membuktikan bahwa sebetulnya memang PR kita. Nah ini juga bisa dijawab oleh Mas Aji sebetulnya. PR kita itu kalau berbicara soal persentase lulusan sarjana itu orientasinya pada pengen jadi pegawai. Kalau bahasanya Mas Onggi pegawai ya apa Mas? Ya kayak gitulah kira-kira begitu. Kalau bahasanya ya tetap digaji dan sebagainya. Tapi untuk ngomong soal bagaimana keberanian mentalitas menjadi wirausaha yang sukses, yang walaupun sedikit tapi terus menerus tidak bisa mengembang, itu hanya berapa persen saja. Bahkan waktu pelantikan hanya sekitar 1-2% saja. Lainnya pengen jadi ini, pengen jadi ini. Nah, kira-kira ini Mas Aji meneropong soal bagaimana dia. Mas Aji ini sebenarnya mahasiswa yang belum lulus ya Mas ya. Mahasiswa abadi kayak ini. Kelihatannya udah mau lulus tapi kayaknya tertahan oleh pengabdian kira-kira begitu. Kira-kira biar jangan begitu, apa harapan dan kira-kira ini soal sananya dan tadi untuk kemudian mengurangi pengangguran itu bisa kemudian terselesaikan di kabupaten. Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, senior-senior saya semua, sahabat Mas Fatur yang sekaligus menjadi Mapijab CBMI Tegal yang sore kali ini saya diajak untuk berdiskusi ataupun menjadi tematik pada diskusi sore kali ini, serta moderator yang semuanya pasti mengenal beliau lah kira-kira begitu. Track record keorganisasiannya sangat mumpuni dari mulai BEM, kemudian PCBMI Tegal, kemudian sampai ke KNPI Tegal, dan hari ini menjadi Ketua MPC KNPI Kabupaten Tegal. MPI KNPI Kabupaten Tegal. Ya seperti itu kira.
Kira-kira seperti itu, sahabat Samsul Falah yang sekaligus menjadi manajer PCPM Tegal. Tepuk tangan dulu untuk beliau-beliau semua. Serta senior-senior angkatan ini. Saya paling muda kira-kira di sering tempat kali ini ya. Ada sahabat Tum Mersa, ketua KMPI, ada senior ataupun senior dari segala senior lah. Sahabat Imam Jun, kemudian ada sahabat Mas Ongki sebelah saya, ketua HIPMI. Ada terima kasih, saya Jifadul Hidayatullah, ketua PCPM Tegal, dan sahabat-sahabat alhamdulillah hadir mengikuti diskusi pada sore kali ini. Ke depan ada beberapa yang ingin saya sampaikan di Kabupaten Tegal. PCPM Tegal memang hari ini ada dua daerah yang saya naungi, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, dan semua itu harus saling terkoordinasi baik dari sektor kemahasiswaan, sektor kepemudaan, sektor organisasi kemasyarakatan, bahkan sektor pemerintahan. Itu semua harus terjalin ya. Hari ini PMI Tegal sudah ke arah situ seperti itu, sehingga kita selaku PCPM Tegal mampu ataupun harus bisa tahu segala aspek pemerintah kota maupun di Kabupaten Tegal. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian menjadi pembahasan utama di Kabupaten Tegal, yaitu ada 6 sektor yang mungkin nanti bisa dipantik oleh pemantik-pemantik yang di sebelah saya, bahwa yang disampaikan oleh sahabat Samsul Falah, angka kemiskinan di tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Itu betul sekali. Yang mana bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat itu terakomodir baik itu oleh pemerintah Kabupaten Tegal maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik itu melalui program Keluarga Harapan ataupun program Padat Karya. Itu menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal menjadi 10 besar angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu. Namun di sisi lain juga bahwa angka pengangguran itu meningkat. Nah, ini menjadi problem terutama bagi para pemuda-pemuda yang seperti saya, mungkin nanti menjadi angkatan kerja, lulus mau apa kira-kira kan begitu. Nah, yang menjadi problematika bahwa sebenarnya capaian-capaian tersendiri ataupun saya melihat senior-senior saya di atasnya, baik itu melalui KPI, itu ada terobosan tersendiri. Itu munculnya HIPMI, kemudian wirausaha pemuda. Itu menjadi organisasi ataupun wadah bagi sebagian pemuda untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, ataupun meningkatkan sumber daya kualitas manusia dalam meningkatkan ataupun mengembangkan kemampuan di sektor wirausaha, apapun sektornya. Itu menjadi wadah tersendiri. Kemudian KMPI mencanangkan co-working space. Itu saya rasa sangat proposal yang sangat menarik gitu loh, dan sangat bisa diulik kemudian, karena itu sangat membantu ketika ada co-working space, itu membuka teman-teman belajar ataupun menimba ilmu di dalamnya, baik di dalam sektor wirausaha, baik di dalam sektor industri lokal ataupun sektor-sektor yang lain yang memungkinkan sahabat-sahabat atau teman-teman bisa menimba ilmu di situ. Itu menjadi terobosan luar biasa. Di sisi lain juga dalam konteks kepemudaan, kita tahu Ketua KMPI Kabupaten Tegal zamannya Mas Syamsul Falah itu menjadi ataupun terobosan Kabupaten Layak Pemuda yang sudah masuk dalam Perda atau peraturan daerah Kabupaten Tegal. Nah, itu menjadi wadah tersendiri peran pemuda di dalam sektor pemerintahan. Kemudian di sektor lain misalnya inisiasi KMPI atau saya melihat KMPI Kabupaten Tegal akan ada desa layak pemuda. Itu bisa menjadi sinergitas antara angkatan kerja ataupun pemuda dalam bersinergi dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten, baik itu melewati badan usaha milik desa ataupun melewati Karang Taruna ataupun bahkan KMPI itu sendiri yang bisa meningkatkan kreativitas. Saya rasa banyak sekali hari ini
bumdes-bumdes yang ada di Kabupaten Tegal ataupun sektor pariwisata di Kabupaten Tegal yang kemudian dikelola oleh pemuda misalnya, ataupun sektor industri lokal yang diprakarsai oleh pemuda, itu banyak. Nah, PR ke depan bahwa angkatan kerja itu harus distribusikan dengan baik melewati organisasi ataupun secara individu. Saya rasa tempat di Kabupaten Tegal juga cukup banyak untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Yang hanya saja bahwa di sektor-sektor yang lain, misalnya angkatan kerja SL kita, ya boleh dikatakan rata-rata yang di sini adalah perkuliahan misalnya. Namun di sisi lain angkatan kerja lulusan SMK ataupun SMA yang belum memiliki kapasitas secara penuh, itu juga harus kita pikirkan untuk mengurangi angkatan kerja pengangguran di Kabupaten Tegal pada umumnya. Melewati apa? Baik itu melewati pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja, baik itu melewati swasta maupun melewati Kabupaten Tegal lewat Disnaker. Itu yang saya rasa pemerintah Kabupaten Tegal harus melirik itu. Pelatihan-pelatihan yang diadakan itu mampu menampung mereka, mampu menyediakan tempat kerja yang produktif bagi mereka, tidak hanya belajar wirausaha, tapi kita juga mempersiapkan tempat ataupun penyediaan kerja itu sendiri. Itu seperti itu, sehingga angkatan muda ke depan itu tidak merasa bingung saya lulus mau ngapain, kira-kira begitu. Sehingga sinergitas setiap OKP, organisasi kemudaan ataupun organisasi kemahasiswaan ataupun bahkan organisasi kemasyarakatan harus ada sinergitas baik itu pemerintah daerah maupun swasta, sehingga angkatan kerja di Kabupaten Tegal bisa menurun, angkatan kemiskinan di Kabupaten Tegal juga bisa menurun. Kira-kira seperti itu untuk pemantik pada saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ngomong soal penyiapan ya, yang menjadi viral kemarin sebetulnya soal prakerja atau prakerja. Ini sahabat aja bisa masuk penikmat nggak kartu prakerja? Bukan penikmat Pak, tidak Tidak lolos kira-kira begitu. Di amanah di pusat kira-kira masih problem kira-kira begitu. Artinya sebetulnya banyak tampungan, banyak ruang yang memang tidak melebihi kapasitasnya, tidak bisa menampung kapasitas yang ada, sehingga diperlukan bukan hanya pemerintah saja, tapi sektor swasta yang betul-betul bisa mengcover soal problem itu. Saya tadi menggarisbawahi apa yang dikatakan Mas Fatur, bahwa kemisan hari ini agak unik. Kita nggak fokus pada pemantik saja, jadi nanti akan kita kembalikan kepada pemantik. Ini Mas, mohon nanti disorot aja ini. Nanti saya langsung akan tunjuk siapa dan berani ngomong soal bagaimana sebagai warga Kabupaten Tegal atau Tegal itu harapan dan keinginannya seperti apa. Jadi gilirannya untuk dimohon untuk bisa bersuara kira gitu di siang hari ini. Saya mau ke Mas Bi dulu. Saya sebetulnya mau sama, tapi biasa kalau di segmen biasanya di pertengahan lah gitu. Mas Bi, kira-kira analisa dan harapan Anda sebagai pemerhati sosial, berita dan sebagainya ini namanya seperti apa? Teman atas waktunya kepada senior-senior, pada direktur utama saya di bawahnya Pak Dirut, ada direktur keuangan saya harus berikut jauh, saya di pemerintahannya banyak persekat ini. Bicara soal Tegal tadi, saya tertarik dengan lantarannya Mas Lamsun dan Bang Hersal selaku motorik untuk seniman, berangkat dari sisi usaha atau industri Agak banter Mas. ya. Terkini kemarin saya sempat ngupload di kanal berita saya Ayo Tegal, itu ada warteg di Korea Selatan. Itu kenapa ini sangat
bagus karena pakainya branding Tegal. Itu program saya sebut Tegal. Tegal bukan lagi menjadi komoditas kearifan lokal lagi, tapi sudah menjadi branding nasional. Warteg itu siapa yang tidak kenal dengan warteg? Terus bilang kalimat ngapak itu juga Tegal. Kenapa ada Cici Tegal? Meskipun informasinya Cici bukan. Itu ternyata Tegal sangat kuat ininya. Kalau dalam dunia digital itu keywordnya itu sudah menasional. Dan jujur saja kenapa perusahaan saya itu pakainya Ayo Tegal, bukan Ayo Pandora. Karena Tegal sudah menjadi sebuah entitas yang menurut geografisnya itu porosnya Pantura Barat. Tegal. Selain Penginyongan juga di sini ada Banyumas. Cuman persoalannya adalah bagaimana dari generasi ini tidak menjadi sebuah romantisme. Romantisme itu selalu menggambarkan bahwa kita Jepangnya Indonesia. Jepangnya Indonesia dalam era romantisme dulu ketika pasca kemerdekaan, iya. Orang Tegal meniru, lihat dan sampai rumah bikin jadi. Itu sudah itu sebenarnya embrionya sudah muncul di sini. Kalimat-kalimat misalnya takaru gitu, cara kayak Jepang ada talang sepaka baru kan. Nah, itu terjadi seolah-olah Jepang-Jepangan gitu kan. Atau bahasa-bahasa ikonik. Nah, bahasa ikonik itu hanya kuat di brandingnya. Terbukti ketika era ada industrialisasi, dunia perlogaman Tegal kalah branding dengan Klaten misalnya. Ya. Atau daerah-daerah yang lain yang sebenarnya itu harusnya Tegal yang menjadi barometernya, tapi kenapa malah diambil alih oleh daerah lain? Itu menurut saya harus ada semacam, apalagi ini eranya era digital ya, bisa mengembalikan kejayaan kembali yang namanya Tegal Jepangnya Indonesia itu jangan Jepangnya lagi, menduniakan Tegal kalau menurut saya. Menduniakan Jepangnya hanya Korea katanya ada warteg Mas. Iya, betul. Namanya warteg Belandri. Itu ternyata sejarahnya saya baca runut itu hanya sekedar karena yang perempuan adalah asli Tegal punya suami orang Korea. Gitu ya. Masih dalam lingkup domestik. Belum menjadi sebuah kebijakan pemerintahan atau barangkali sebuah entitas untuk membawa misalnya koperasi warung Tegal ekspor bahan baku warteg misalnya, itu belum menjadi sebuah gerakan company gitu. Lalu hanya sekedar orang berjualan di sana karena kebetulan suaminya orang Korea Selatan, itu masih tapi ini menjadi sebuah embrio bahwa Tegal diterima di komunitas sana, meskipun sana katanya melayani mahasiswa yang belajar di Korea. Harga satu piring nasi sampai 200.000. Jangan ceritanya dari medsos juga ini kebetulan dari kesempatan bahwa dunia dalam genggaman. Di handphone itu bisa kita selusuri apapun, bahkan diri saya itu kalau bicara dengan Pak Iwan boleh tidak harus ketemu, pakai klik saja sudah ketemu sama Pak Iwan. Ada dari kampus IBN juga sudah menyelenggarakan internasional. Ikon-ikon brand internasional ini menurut saya harus dibangun. Tidak lagi bicara bahwa lokalitas Tegal itu hanya untuk orang Tegal. Menurut saya bukan orang Tegal, itu sudah kewalahan Tegal. Jadi brand itu tidak menjadi hanya sekedar geografis semata, tapi bagaimana brandnya adalah menduniakan Tegal. Tapi saya kira di orang Tegal ya. Terima kasih. Saya kira di orang Tegal. Terima kasih. Saya nyambung langsung bagaimana tadi apa yang dikatakan dan salah satu go internasionalnya bagaimana kita bisa melek media. Saya tahu betul di depannya Mas Dula ada YouTubers. Apa Mas? Oke, siap. Saya mengerti haknya untuk tidak berbicara. Artinya
tidak berbicara berarti setuju, kira-kira begitu Mas ya. Saya akan ke apa suara sopran, kira-kira begitu. Jadi tadi semuanya laki-laki semua. Ini biar agak sedikit semangat, maka suara sopran harus kita munculkan. Mbak, siapa namanya Mbak? Ayo Mbak. Siapa namanya Mbak? Iqmila dan Oke, silakan Mbak ngomong soal Tegal dari perspektif Mbak sebagai perempuan dan barangkali ini mahasiswa atau pegawai atau yang lainnya sehingga apa namanya bisa terpenuhi dan bisa apa namanya bisa menginspirasi atau bisa menyampaikan hal. Kebetulan ini ditayangin langsung secara live di YouTube Kampus Merdeka. Ini YouTube yang secara konsisten terus kemudian memberikan satu wawasan pengetahuan dan alhamdulillah juga nanti akan diupload di medianya KMPI. Silakan Mbak, harapan dan apa yang sebetulnya ingin Kabupaten Tegal Mbak sebagai warga Kabupaten Tegal. Sebenarnya saya sendiri bukan orang Kabupaten Tegal asli. Saya lahir dan besar di Kabupaten Pemalang, cuma memang saya tinggal di perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan juga Kabupaten Tegal. Jadi saya setelah lulus SMP bukan pindah sih, tapi mencari ilmu di Kabupaten Tegal, dan sekarang saya sedang kuliah di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Dan saya sendiri semisal saya berada di luar kota, saya memang kalau ditanya Mbak orang mana, saya selalu jawab orang Tegal. Bukan berarti saya tidak ya, bukan berarti tidak cinta sama Pemalang, cuma memang saya berbatasan dan saya lebih sedikit tahu tentang Tegal kayak gitu, dan saya lebih banyak bergerak dan beraktivitas di Kabupaten Tegal kayak gitu, dan rumah saya memang 5 menit itu udah Tegal gitu. Jadi semisal mau apa kayak gitu juga di Tegal, dan saya sendiri sebagai harapan saya untuk Kabupaten Tegal sendiri khususnya untuk perempuan, lebih banyak muncul perempuan yang memang peduli dengan lingkungannya sendiri kayak gitu. Dan sekarang kan itu perempuan di Tegal itu udah ada banyak sebenarnya orang motivasi ya yang memang berpengaruh di kalangan perempuan sendiri. Kalau saya sendiri memang mungkin lebih ke kayak Mbak Mada, senior PMI saya gitu, Bupati Tegal yang memang bisa jadi acuan perempuan untuk terus bergerak dan tidak terbatasi oleh mungkin kalau di desa itu kan mau depan apa sih, mau sekolahnya dulu depan apa sih, ya kan seperti itu pasti, karena memang di desa saya sendiri masih sangat dibatasi kayak gitu. Bahkan untuk angka nikah dini itu masih sangat tinggi. Kadang lulus SMP atau lulus SMA itu udah pada nikah kayak gitu. Saya nanti sabar. Saya sendiri umur yang segini itu bisa dibilang tua kayak gitu loh. Tua gitu belum nikah. Harapan Mbak sebagai warga masyarakat Tegal atau yang sekarang tinggal di Tegal, kira-kira Tegal pengen seperti apa? Tentunya Tegal itu lebih banyak lagi menciptakan perempuan yang lebih menjadi inovasi atau motivator lagi buat perempuan selanjutnya kayak gitu, biar tidak hanya atau lebih banyak lagi ada pengganti bumi atau bawah ada kayak gitu, dan lebih banyak memberikan ruang gerak untuk perempuan sendiri seperti itu. Oke, tangan dulu untuk diri Mbak Iqmil. Waktunya masih Mas. Saya ini ada ketua PD Muhammadiyah dalam hadir di tengah-tengah kita. Gabung Mas. Ya Allah. Saya akan sama ini
ini jangan grogi, tenang aja, biar santai. Biar santai. Betul-betul itu kan kalau ngomong susah, tapi agar kalau grogi senang kira-kira gitu. Saya kalau ngomong Mas keluarga Tegal atau aslinya Tegal? Oke. Harapan Mas sebagai pemuda kira-kira begitu. Kenalan Mas, kenalan. Apa yang ingin kemudian disampaikan biar Tegal itu sekarang seperti apa? Tunggu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan. Dari Tegal lebih banyak aktivitas di Jawa Timur. Oh gitu. Dari lulus SMP sudah ikut di Jawa Timur sampai sekarang juga lebih banyak di Jawa Timur. Nama siapa nama? Nama Alvin Alanahdi. Harapan untuk Kabupaten Tegal ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, harapan untuk Kabupaten Tegal ya, mungkin untuk pekerjaan, untuk anak-anak yang kuliah di luar lebih banyak. Artinya biar setelah lulus dapat pekerjaan, kira-kira begitu Mas ya. Setelah lulus di luar pulang ke kampung ada pekerjaan. Oke. Artinya berarti bahwa sampai menganggap bahwa sebetulnya lulusan itu perlu diberi harapan apakah bisa kerja atau bisa